hasil rekaman. Oke, nah, jadi materi kita adalah yang berhubungan dengan koordinat Kartesius ini, ya. Penggunaannya, sistem koordinatnya seperti apa. Jadi ingatin, sumbu X dengan sumbu Y, panahnya ini ke kanan, karena semakin besar angkanya ke sini, ke sana dia positif ke atas, ya, vertikal, ini horizontal. Kemudian, mungkin yang masih kurang ini ya, belum tahu daerah-daerahnya, daerah apa namanya, ini daerah apa namanya, ini daerah apa namanya, jadi harus tahu. Istilahnya adalah kuadran. Ini kuadran 1, daerah sini ya. Daerah sini kuadran 2. Ya. Di sini daerah sini ya, kuadran 3. Daerah sini kuadran 4. Artinya kuadran 1 itu daerahnya positif semua, ya. Nanti titik koordinatnya itu menghasilkan positif-positif, ya. Dia positif-positif, plus. Yang di sini negatif-positif, negatif duluan, baru positif. Yang di sini angkanya negatif-negatif. Kalau yang di sini positif-negatif. Nah, itu. Nah, misalkan ada sebuah titik di sini. Nih kayak gini. Nah, titik ya. Kita namakan titik, misalkan titik P dengan koordinat 2,3. Penyebutannya yang X dulu ya. Ini sudah pernah sering dibahas kalau kalian dari kelas 7 atau kelas 6. Jadi penyebutannya yang sumbu yang X dulu, baru yang Y. Nah, ini ada penamaannya masing-masing, ada yang tahu nggak? 3 itu sebagai apa, 2 itu sebagai apa? Ada namanya. Kalau yang 3 disebutnya ordinat. Yang 2 disebutnya absis. Absis. Ya, jadi 2 ini sebagai X. Ya, 3 itu sebagai Y. Sumbu X dulu disebutkan, baru sumbu Y. Ya, sumbu X dulu disebutkan, baru sumbu Y. Jadi kalau ada titik-titik seperti ini 2,3, X-nya disebut koordinat, Y-nya disebut X-nya disebut absis, Y-nya disebut ordinat. Sama misalkan di sini ada titik juga. Nah, ini Q misalkan. X-nya min 5, Y-nya 2. Maka min 5 ini disebutnya sebagai absis karena ini sebagai X. Ya. 2 sebagai ordinat, dia adalah Y. Ya, sama seperti itu. Ya, di sini kuadran 3, kuadran 4 itu sama. Jadi disebutkan X-nya dulu sebagai absis, baru yang sebagai ordinat Y-nya. Nah, seperti itu. Yaitu cara penggunaan koordinat Kartesius. Jadi saya nggak perlu menjelaskan yang seperti di buku ya. Di buku itu kan artinya kalau contoh soalnya tentukan jarak. Nah, kalau disebut jarak, yang disebut jarak itu apa? Nah, itu kan disebut jarak. Jarak P, titik P nih. Saya kasih warna hitam. Kalau ada pertanyaan, jarak P terhadap sumbu X sama dengan berapa? Nah, jarak P terhadap sumbu X itu sama dengan berapa? Jawabannya berapa? 2. Ayo, jangan ketipu dengan angka. Jarak P terhadap sumbu X. Jawabannya
3. Iya dong. Kok 3 Kak? Coba kamu hitung. Ini ke sini. 1, 2, 3. Ke sini hitungnya. Nah, 3. Jarak P terhadap sumbu Y. Jawabannya adalah 2. Ya kan? Karena dari P ke sini berapa? 2. Gitu. Berarti kalau ada kata jarak seperti itu, jangan tergantung koordinatnya. Sama nih ya. Jarak I terhadap sumbu X berapa? 2. 2. Sekarang jarak I terhadap sumbu Y berapa? -5. 5. Kalau jarak jawab aja 5 gitu ya. Kalau ada kata jarak ya, kan kalau di penggaris itu nggak ada minus plus minus ya, plus semua gitu. Ini dari sini jaraknya udah 5 gitu ya. Jadi nggak perlu disebut minus. Kalau pakai satuan 5 cm gitu ya. 2 meter, 2 kilometer gitu ya. Kalau pakai satuan. Kalau ini kan nggak pakai satuan ya. Jadi hanya jaraknya saja. Jadi 5 satuan. Jadi ada tambahan kata paling 3 satuan. Nah, tambahannya satuannya nggak disebutin, hanya ditulis begini saja. Jadi jarak I ini titik ini terhadap garis ini itu 5. Nah, jarak K5. Jadi misalkan saya bikin di sini juga. Nah, misalkan R. R itu berarti koordinatnya -4, -3. Jarak R terhadap sumbu X, maka jarak R pada sumbu X adalah 3. Kan? 3 satuan dari R terhadap sumbu ini. Terhadap ini dong, bukan terhadap ini. Nah, ini berapa jarak dari sumbu sini? Jawabannya 3 satuan. Jarak R terhadap sumbu Y. Jawabannya adalah 4 satuan. Karena dari sini ke sini ya, dari sini ke sini berarti kan 1 2 3 4 gitu ya. Nih 1 2 3 4 5. Ini 1 2 1 2 3. Jadi enggak pakai tanda kalau satuan jarak ya. Jadi itu yang disebut menentukan jarak ya. Kalau koordinat ya, kalau koordinat sebutin tanda negatif positifnya ya, negatif positifnya kalau koordinat, tapi kalau jarak enggak. Kemudian di contoh soal, lihat contoh soal dulu. Tentukan jarak titik P di R terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini masih bisa. Titik yang memiliki. Nah, kalau di contoh soal itu bisa kalian lihat ya. Saya ambil yang contoh soal 1 dulu deh. Kalian lihat di contoh soal 1. Misalnya contoh soal. Yang nomor 1. Oke, kita hanya gangguan dulu dan nanya-nanya. Titik A, B, C terhadap sumbu X dan Y. Oke, nomor 1 kita cek dulu koordinatnya masing-masing.
Ya, ini koordinatnya apa? Titik A koordinatnya adalah 6,5. Yang B titik koordinatnya min 6,3. Terus yang C-nya 3,7. Nah, kita tahu tadi ini sebagai X, sebagai absis dan koordinat. Oke. Kalau disuruh menentukan jarak, kan ya, jarak A terhadap titik X, jarak A terhadap titik, kenapa titik? Garis sumbu, ya, sumbu X, sumbu Y, nah gitu kan. Dari koordinat aja sudah bisa kita lihat ya. Tinggal dibalik, dibolak, dibalik. Kalau kayak tadi 2 dan 3, ya. Kalau terhadap kan sumbu X-nya 2, sumbu X-nya 2, ya. Sumbu Y-nya 3, maka posisinya tinggal kita balik itu menjadi 3 dan 2. Jadi sama saja gitu, ya. Kita kalau tanpa membuat ininya pun kita bisa lihat dari sini saja. Karena X-nya tadinya 6, berarti ini jaraknya 5. Ya kan? 5 satuan ya, 5 satuan. Yang ini Y-nya berarti 6. 6 satuan. Nah, bagaimana yang ini? Sama. Jarak B terhadap sumbu X, jarak B terhadap sumbu Y. Nah, tinggal dibalik aja posisinya. Jadi terhadap sumbu X, jaraknya 3 satuan. Tanda negatifnya nggak usah ikut. Nah, yang ini sumbu Y-nya 6 satuan. Ya, itu. Ya. Sama yang ini juga jarak C terhadap sumbu X, jarak C terhadap sumbu Y. Ya kan sama ya, berarti ini 7 satuan, ini 3. Nah, itu caranya. Ya. Jadi dari koordinat saja kita sudah bisa lihat, tinggal dibalik yang tanda negatifnya abaikan, tinggal lihat ukuran ininya saja ya, jadi jarak masing-masing titik sudah. Oke, boleh di screenshot dulu ya. Saya juga harus screenshot. Oke, kita lanjut. Kita di screenshot. Contoh yang 2, coba. Contoh yang 2. Sama, kalau yang buat seperti itu juga. Ya. Ada PQR. PQR. P-nya 4,1. Q-nya min 4,3. Dan R-nya min 1,4. Nah, jadi kalau ditanyanya jarak P, ya, jarak P terhadap sumbu X, jarak P terhadap sumbu Y. Nah, jadi kan sama kita tulis dulu ya, biar gampang nantinya. Terhadap sumbu X, jarak
jarak Q terhadap sumbu Y, jarak R terhadap sumbu X, jarak R terhadap sumbu Y. Ya kan? Sama seperti tadi, tinggal model seperti tadi, dibalik aja. Berarti jarak P terhadap sumbu X, baik ini satu satuan, ya kan? Yang ini di sini di 4 satuan, ya. Yang ini berarti terhadap sumbu X, yang ininya diambil, yang tiganya 3 satuan, yang ini 4 satuan. Abaikan tanda negatifnya. Ini juga ini 4 berarti 4 satuan, ini 1 satuan. Nah, begitu. Jadi ini menentukan jarak titik terhadap garis sumbu. Ya, jarak titik pada garis sumbu. Nanti ada jarak titik terhadap titik pusat, ada jarak titik terhadap titik yang lain. Nah, yang ini baru jarak titik terhadap garis sumbu, ya. Gitu. Oke, sekarang lihat contoh yang apa ini? 3 titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu X. Oke, kalau ini maksudnya yang nilainya sama. Kita lihat contoh soal nomor 3. Ini nomor 3. Yang jarak sama terhadap, berarti yang pilihannya mana? Yang jarak sama. A, B, C, D. Min 3,3. Min 5,3, 3,2, dan 5,4. Nah, tadi kan seperti soal ini tadi, ya, negatifnya diabaikan. Tadi kalau dari sini kita bisa melihat memiliki jarak sama. Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Ya, ini sama-sama 3 jaraknya, ya. Karena ini kita abaikan. Kalau ini beda nih jaraknya. Yang 15, 13. Ini 23, ya. Kalau ikutin aturan ini 45. Ya, jaraknya berbeda. Kalau ini sama 33. Ini jawabannya yang ini. Sama yang nomor 4 juga. Yang nomor 4 A-nya A, B, C, D-nya sama, ya. A, B, C, D 3,3 juga, ini 5,3, itu sama, ya. Ini sama, ya, nomor 4. Ini ada kesamaan. Sama aja, ya, nomor 3 sama 4, 3,3. Ada sumbu X, ya, sama. Oke, nomor 4 sama aja kayak nomor 3. Beda. Yang nomor 5, saya maksudnya dulu. Sorry, ini saya dan ini maksudnya nomor 3 itu, ya, agak salah paham saya ini. Nomor 3 itu maksudnya, oh, itu pilihan, ya, bukan pilihan ganda. Sorry, saya pikir pilihan ganda. Saya pikir pilihan ganda, jadi bukan pilihan ganda ternyata, ya. Pilihan. Yang C-nya 3,2. Yang D-nya 5,4. Yang jaraknya sama terhadap sumbu X, gitu, ya. Jaraknya sama. Kalau A juga berarti kalau saya tulis seperti yang lainnya, terhadap sumbu X, jarak B terhadap sumbu X,
jarak C terhadap sumbu X, jarak D terhadap sumbu X. Nah, itu bukan pilihan ganda satu, jadi titik ya, titik A, titik B, titik C, titik D. Jaraknya terhadap sumbu X. Jadi karena seperti tadi aturannya ya, yang A itu jarak 3, ya 3 satuan, kan? Yang B 3 satuan, yang C 2 satuan, yang D 4 satuan. Nah, ini maksudnya ya. Maka yang sama yang mana? Yang sama itu ini dong. Maka pilihannya adalah yang A dan B. Pilihan pilih itu ya maksudnya. Nah, sementara yang nomor 4 itu bukan terhadap sumbu X, tapi terhadap sumbu Y. Ya. Yang nomor 4 itu terhadap sumbu Y. ABC-nya sama. Nah, ketik ABC-nya A 3,3, B 5,3, yang C 3,2, yang D 5,4. Jadi jarak A terhadap sumbu Y, jarak A terhadap sumbu Y, jarak B terhadap sumbu Y, jarak C terhadap sumbu Y, jarak B terhadap sumbu Y. Nah, udah kebalikannya ya. Berarti yang ini, maka ini jaraknya 3 satuan, 5 satuan. Yang ini 3 satuan. Yang ini 5 satuan. Maka jawabannya mana? Jawabannya A dan C sama ya. Terus jawabannya selanjutnya B dan D. Karena yang ini samanya sama yang ini. Ya, yang ini dengan yang ini sama jaraknya. Nah, itu yang nomor 4 atau soalnya. Kemudian yang nomor 5. Ya sudah sama aja. Kelimanya sama saja ya. Saya nggak perlu bahas semuanya, nanti kalau semuanya waktunya nggak cukup. Sudah. Nah, jadi cara menentukan titik pada jarak seperti itu, ya. Kemudian menentukan koordinat titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, tadi yang kuadran, namanya kasus ya. Di sini kita menentukan koordinat titik pada bidang kartesius yang berbentuk 313. Menentukan menentukan koordinat titik pada bidang kartesius.
Nah, jadi seperti yang tadi, ya. Kalau kalian lihat gambar di buku, misalkan saya bikin titik di sini, misalkan di sini, nah, titik P, terus saya bikin misalkan di sini. Nah, kurang ya. Nah, misalnya ya, Niki. Ini berarti koordinatnya 5,2. Dan ini koordinatnya min 3,4 menit tinggal. Nah, gitu. Nah, posisi P tadi udah jelas di kuadran 1, K1 ya, kuadran 1, ini di kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, jadi kalau ditanyanya P itu ada di kuadran berapa? Di kuadran 1. Yang kini di kuadran berapa? Di kuadran 2. Ya. Kalau pertanyaannya Q terhadap sumbu Y, berarti jaraknya 3. Q terhadap sumbu X, jawabannya 4. Gitu ya. P jarak terhadap sumbu Y, berarti jaraknya adalah 5. P terhadap sumbu X jaraknya 2. Kalau pertanyaannya ada lagi, jarak Q terhadap P. Nah, itu dia. Jarak Q terhadap P. Nah, itu gimana kira-kira? Jarak Q terhadap P. Jadi, memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Jadi kalau kalian lihat yang 3, 1, 4, memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Ya. Tentukan titik satu teman titik B terhadap titik A. Nah, titik Q terhadap titik P. Kalimatnya diperhatikan dari bahasanya gimana? Biar jelas. Ya, itu boleh di screenshot dulu ya. Saya akhiri mau menjelaskan menentukan koordinat titik pada bidang kartesius sudah dari awal kita bahas, tapi menentukan koordinat titik dengan titik yang lain. Boleh di screenshot dulu. Menentukan koordinat titik terhadap titik yang lain. Oke, kalau udah yang sudah sini saya hapuskan. Jadi ada dua pengertian. Menentukan koordinat dengan menentukan jarak berbeda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya, saat kamu
tahu min 3,4 itu dari mana? Artinya dari titik pusatnya ada di 0. Gitu ya. Dari 0 berarti ke sini 1, 2, 3. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, pada saat model soal yang seperti ini, maka titik pusatnya berpindah. Artinya titik pusatnya tidak di sini lagi. Titik pusatnya tidak menggunakan 0. Kalau kita menggunakan 0, benar koordinatnya adalah min 4,3. Kalau titik pusatnya di sini, kan ke sini 4, ke sini 3. Yang ini titik pusat di 0, maka ke sininya 4, ya kan? Ke sininya 2. Itu kalau terhadap titik pusatnya di sini. Sekarang kita ganti titik pusatnya. Kalau titik pusatnya ada di sini, jadi si A itu menjadi 0,0. Berapa koordinat ini? Nah, maksud pertanyaannya itu. Ya, maksud pertanyaannya itu adalah kalau titik ini dijadikan titik pusat, maka berapa koordinat ini terhadap ini? Titik B terhadap A. Makanya gitu. Tentukan koordinat titik B terhadap titik A. Berapa koordinat titik B? Kalau titik A-nya dijadikan dijadikan titik pusat. Boleh dengan garis bantu sementara biar paham dalam pelajarannya. Oke, kita bikin sumbu bantu ya. Garis. Nah, ini sumbunya, jadi yang sumbu yang barunya ini. Nah, gitu ya. Ini X-nya ini. Jadi yang ini tidak digunakan lagi. Ya, tidak digunakan lagi. Jadi berapa nih? Jaraknya hitung gimana? Sama. Ya, sama seperti yang sumbu X. Nah, perhatikan ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Ini 1. Gitu. Ya. 1, 2. Berarti berapa koordinat ini terhadap ini? Nolnya di sini. Nah, berarti titik B itu koordinatnya adalah min 8,1. Gimana tuh tadi bisa dipahami dulu nggak penjelasan saya? Jadi kalau ada soal kayak gini, tentukan koordinat titik si B ini terhadap titik A. Berarti titik pusatnya di sini, di titik A, bukan di sini lagi. Gitu ya. Bukan di 0 lagi, tapi berpindah di sini. Bikin garis bantu saja biar jelas. Ya, nanti kalau udah paham, nggak sendiri nggak perlu pakai garis bantu ini. Ya, titik 0 ini berapa nih koordinatnya nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kesininya 1. Berarti min 8,1. Oke, gimana? Bisa dipahami nggak? Ini banyak banget sih. Yang belum presensi mohon presensi ya. Oke, gimana? Ayo, yang lainnya nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti bilang aja nggak ngerti, jadi bisa kita cari contoh yang lain. Sekali lagi. Ya. Contoh yang lain, Pak. Oke, contoh yang lain. Saya gambar lagi ya. Gimana nih? Oke, diskusi saja. Bikin yang baru.
Untuk memahaminya pelan-pelan, tidak bisa langsung bisa cara memahaminya. Saya kasih nama ini tadi baik AB, IP, IP. Nah, kalau titik pusatnya di sini, koordinatnya adalah jelas min 4,2. Sampai sana paham ya? Kalau titik pusatnya ini, koordinatnya berarti min 4,2. Ini berarti koordinatnya berapa? 3,4 karena titik pusatnya di sini. Gitu loh. Karena titik pusatnya di sini. Sekarang titik pusatnya kita ganti. Titik pusatnya di sini. Di Q, berarti dianggap 0,0. Ya. 0,0. Bayangkan ini adalah sumbu yang baru. Nah, itu sumbu yang baru. Jaraknya sama ya, ini 3, ini jaraknya sama. Cuma angkanya baru. Ya, angkanya jadi baru lagi. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Nah, itu. Maka ini posisi bisa kalian posisi koordinat berapa? Nah, berapa P jadi koordinatnya? Min 7,6 kan? Iya. Min 7,6. Itu maksudnya. Kalau titik pusatnya, jadi P itu terhadap titik Q berapa koordinatnya? Jawabannya seperti 7,6. Atau dibalik. Gambar lagi ya, biar bisa dipahami. 3, 4, 2, 3. 2, 3, 4. Jadi ini Q-nya di 3,4. Ini Q-nya di sini. Ini soal yang sama ya. Kemudian tadi min 4,2. Nah. Oke, ini soal yang sama. P-nya kalau berada titik pusat 0 tadi adalah min 4,2. Pada titik pusat ini Q-nya adalah 3,4. Tadi Q-nya saya jadikan titik pusatnya, makanya ini tinggal bantu ya, dan panjang kalau koordinat kecil. Nah, sekarang dibalik. Ini terhadap ini artinya titik pusatnya tidak di sini lagi ya, tapi di P diganti. Ini jadi 0,0. Ini udah nggak dipakai lagi, makanya pakai garis bantu. Ini sumbu yang baru ya, sumbu yang baru. Nah, titiknya kita pelan-pelan supaya detail biar jelas kalian memahaminya. Nah, sesuaikan ya, ini titik-titik ini sesuaikan. Nah, gitu. Artinya kan, nah, artinya kan kalau dia ke sana kan artinya ini positif ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di bawah berarti kan apa? Negatif ya. 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Ini yang berpotongan jadi titik juga ya. Nah, panjangan aja nih di sini ya. Nah, berapa koordinatnya tuh? Kita hadapin 7,8. Nah, beri itu 6. Ini 6. Nah, 7. Ini X-nya ya, di sini ya. Ini Y-nya berarti yang itu dulu. Nah, gitu ya. Yang ini nggak dipakai lagi. Ganti lagi caranya ini. Nah, berarti 7,6. Nah, itu maksudnya.
Ya, maksud dari menentukan titik koordinat terhadap titik lain. Harus menyelesaikan dengan konsep di sekolah dulu ini. Ya, kalau cara dekingnya dan ada. Ya, ini mana sih? Itu cuma berapa halaman sih? Saya nggak megang bukunya 1, 2, 3, 4 halaman. Nah, kalau tadi kan menentukan titik ya, sudah bisa dipahami ya. Kalau ini terhadap ini. Kalau yang ini terhadap ini. Kalau ditanya jarak, nah kalau ditanya jarak seperti tadi, jarak P terhadap sumbu apa ini? X-nya Q. Kalau ditanya jarak P terhadap Q. Nah, jarak P terhadap Q. Kalau ini jarak Q terhadap P. Ya. Kalau sumbu X-nya, X yang ini ya baru sumbu X-nya berarti yang ini yang dipakai. Ini yang ini. Nah, yang ini nggak dipakai lagi. Yang ini yang ini. Tuh. Ya. Sama, ini juga. Ini Y-nya nih. Y-nya, X-nya di sini. Jadi yang ini, yang hitam ini nggak dipakai lagi. Jadi jarak P terhadap ini sumbu X berapa? Berarti jaraknya ini ke sini. Berapa nih? 6 ya. Ini aja kelihatan jaraknya 6. Sumbu Y-nya berarti 7. Abaikan ini. Yang ini sumbu X-nya terhadap sumbu X ya. Di sumbu X. Jadi jarak P terhadap Q di sumbu X. Artinya sebenarnya sumbu X yang ada di P, bukan di sini. Ya. Bukan di awal, yang terbaru. Sumbu X. Gimana kalau ini sumbu XP? Kalau dia tulis. Nah, gitu. Maka sumbu XP, artinya X yang ini, P ini, jaraknya berapa? Ini ya. Ini terhadap sumbu X ini berarti berapa? 6. Ya, 6 ya, ini 6. 6 satuan. Satuan. Satuannya itu tulis. Terhadap sumbu yang YP-nya berapa? YP-nya ini. Nah, itu. Kita tambah ini XP. XP, XP. Ini YP. YP. Ini XQ. Ini YP. Maka terhadap sumbu YP-nya ini kesini berapa jaraknya? Ini kesini. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dari cara menentukan koordinat terhadap titik lain dan jaraknya terhadap titik lain. Konsep dasarnya seperti itu. Cara singkatnya untuk jarak, nggak usah ribet, tinggal ini saja, dibalik, sampaikan. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan, mau di screenshot itu boleh. Kita sampai jam berapa belajarnya? Sampai jam mana jam? Sampai jam 16.30, kayak masih lama. Kalau ada yang mau nanya silakan. Jangan lupa untuk absen. Ada 29 dikurang host, jadi semua pesertanya ada 27. Ada yang nanya ya? Udah pada bisa ya?
Atau gimana? Nggak apa-apa. Saya senang kalau kalian ada yang mau nanya, diskusi. Nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Pada nanti bingung di tengah jalan, sesat di jalan, lupa. Konsepnya pertama tadi ya, menentukan titik koordinat, menentukan jarak. Hanya itu saja sebenarnya. Cuma ya tadi harus dipahami dulu kalau koordinat itu dalam bentuk titik. Ya, koordinat itu dalam bentuk titik seperti ini. Koordinat. Ya, kalau ini koordinat, ini koordinat. Kalau dalam bentuk jarak seperti ini, ya itu berbeda nantinya. Kalau jarak itu satu angka. Kalau nggak ada kita ke soal latihan ya. Kalau nggak ada yang nanya. Gambar aman ya, jelas ya, tidak blur ya. Oke, sekarang coba lihat di Kotlin yang latihan soal dan latihan mandiri. Nah ini di soal-soal yang ada di geografi juga ada di GM4 di buku sakti juga ada soal-soal seperti ini. Kita harus sering kalian latih ya, karena materinya di sana masuk semua. Mungkin di video pembelajaran saya belum tahu ada apa enggak, nanti kalian boleh cek lagi sesuaikan materi ini. Oke, kita ke latihan soal dan latihan mandiri yang kira-kira soalnya jadi enggak semua ya, yang ada ini. Coba kita nomor 1 soal latihannya, coba dicek soal latihannya nomor 1. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan sistem koordinat Cartesius. 1. I1 menentukan koordinat dimulai dengan dari titik pusat. 2. Titik 2. Titik I2 untuk min 8 11 disebut koordinat. Yang 3 jarak titik 7 semua terhadap sumber I adalah 7 satuan. Nah, kira-kira yang mana? Menentukan koordinat titik dimulai dari titik pusat, benar atau salah? Benar. 1 benar ya, itu benar ya, karena untuk menentukan koordinat itu ya, abaikan yang ini, menentukan koordinat P awal ini toh mulai dari sini titik pusatnya ya, mulai dari titik pusatnya. Nah yang keduanya untuk min 8,11 ini yang disebutnya koordinat ya. Yang min 8 disebutnya absis. Jadi I2 itu jawabannya adalah salah ya. Kalau koordinat itu ini ya, seluruhnya ini disebut koordinat. Kalau masing-masing beda lagi, ini aksis, ini ordinat. Tapi kalau seluruhnya disebutnya koordinat, itu beda. Yang I3 kalau 79 jarak terhadap Y ini ya, Y-nya ini. Kalau ditanya terhadap sumbu X terhadap sumbu Y ya, sumbu Y. Ini Y-nya berarti jarak 7. Ya. Dan terhadap sumbu Y jaraknya berarti 7, kebalikannya 7 satuan. Maka benar. Nah, berarti benar. Kalau terhadap sumbu X berarti jawabannya 9 satuan. Maka yang benar adalah 1 dan 3. B ya, jawabannya B. Nah, ayo. Yang nomor 2, apa jawabannya?
titik min 3, min 6. Jarak terhadap sumbu Y berapa? 3 satuan. 3 satuan. 3 satuan. Oke, keren. Udah mulai paham ya? Keren. Yang belum paham siapa nih? Yo. Titik min 6,7 terhadap sumbu X. Berarti jawabannya 7 satuan. 7 satuan. Pokoknya ya tadi ya. Kalau ini ditanya sumbu X, jawabannya ini. Kalau ditanya sumbu Y, jawabannya ini. Gitu aja ya. Kalau ditanya sumbu X, jawabannya sebelah ini. Kalau ditanya sumbu Y, jawabannya ini. Gitu ya. Sekarang kita lihat nomor 4. Jarak. Nah, ini jarak. Ya, jarak. Ya. Min 5,2, 2,5, 1,5. Berarti kalau ditanya sumbu X, berarti yang di sebelah sininya. Kalau ditanya sumbu X, maka ambil yang angka di Y-nya. Maka jawabannya berapa? Berapa? 2 satuan. Karena ada sumbu X ya, maka diambil yang Y-nya. 2, 5. 2 satuan. 5 satuan. 5 satuan. 5 Nah, satuan. itu aja melihatnya. Ya. Ini kan koordinatnya kan jelas ya itu ya. Yang nomor berapa tadi? 4. Yang nomor 4 itu kan koordinatnya adalah min 5,2, 2, min 5, dan 1,5. Ya, yang X-nya itu kelompok ini. Nah, yang ini yang Y. Di 2 min 5 ini adalah kelompok Y. Ini kelompok X. Karena ditanyanya adalah terhadap sumbu X, berarti jawabannya di sini semua. Jawabannya adalah 2, 5, 5. 2 satuan, 5 satuan. Tanda negatifnya abaikan saja. Itu ya, jarak itu mutlak, nilai mutlak, jadi nggak ada negatif. Jadi jawabannya itu 2, 5, 5, yaitu C. 2 satuan, 5 satuan, dan 1 satuan. Sekarang lihat nomor 5. Titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu X. Nah, lagi nih. Lihat, yang sumbu X berarti yang diambil yang Y-nya. Mana yang sama? Pasti udah tebak dong. Yang C, Kak. Iya betul, udah kasih tahu ya. Nomor 5. Itu betul. Yang lainnya mungkin belum paham, jadi saya tulis dulu. Yang A, B, C, D. Nah, 3,3, 3,5, kemudian 5,3, 5,5, terus 6,2, 7,2, 9,4, dan 8. Yang jarak sama yang mana? Karena pertanyaannya jarak terhadap sumbu X, kan ya? Berarti yang diambil itu ininya. Nah, ini beda, ini sama, ini beda. Maka jawabannya ini. Itu caranya. Tanda kalau jarak, ingat minnya abaikan saja. Jarak min abaikan saja. Ya, seperti itu. Kita ke nomor 6. Titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya udah tahu kamu tadi gantian. Ini yang Y di sini. Tinggal lihat yang X-nya mana yang sama. Gitu. Nah, yang sama yang mana? Nomor 6.
C, Kak. Yang C, Kak. Iya, C. keren. Yang C. Jadi yang C itu kan 3 sama 3 ke depannya X-nya. Ya, karena tadi sumbu Y, ya udah berarti yang X-nya yang kalian lihat. 3 dengan 3. Min-nya abaikan ya. Nomor 7. R min 21,9. S-nya 9,-21 dibalik. Titik R dan R tetap pada kuadran. Yuk. Nah, ini kalau kuadran-kuadranan masih tadi kalau kuadran 1 ingat nggak? Kuadran 2, kuadran 4. Kuadran 1 positif angkanya, ingatin positif. Ini negatif positif, ini negatif, ini positif negatif. Yang S itu negatif yang R itu negatif positif. Yang R itu negatif positif. Sedangkan yang S itu positif negatif. Jadi kalau dia negatif positif itu berarti yang ini ya, kuadran 3. Yang ini berarti kuadran 4. Tuh, itu jawabannya. Ya. Gampang. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 8. Pernyataan berikut. Min 7, min 2. Kalau min 7, min 2 berarti kan sama-sama min ya. Berarti adanya di kuadran 3. Yang B. Nomor 8. Ya. Min 7, min 2 sama-sama min. Itu jawabannya di kuadran 3. Nomor 9. Koordinat titik A dan B berturut-turut. Nah, nomor 9 apa jawabannya? Ada yang tahu nggak? Nomor 9. Nomor 9. Berarti kan A-nya itu di titik 4,0. Karena posisinya kan begini. Pas di sini 4. Ini koordinat ini berarti adalah 4,0. Sementara yang B-nya 1, 2, 3, 4 pas di sini. Ini B-nya, maka koordinatnya adalah 0,2. 0,2. Itu. Ya, pilihannya 4,0 dengan 0,2 itu yang C. Ya. Yang nomor 10. Agar segitiga AOB siku-siku dengan sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, koordinat B harus berapa? Nomor 10. Jadi kalau, nah lihat langsung ya. Agar terbentuk segitiga siku sama kaki, artinya jarak ini kan 10. Maka di sini pun harus sama jaraknya, sama 10, nggak boleh beda. Ya, karena segitiga apa tadi? Siku-siku sama kaki. Kakinya itu yang mana? Kakinya itu yang ini. Nah,
sama, harus sama. Jarak ke sininya, sini 10, maka juga sini 10. Berarti yang ditanyanya adalah yang B. B itu berarti A-nya ini ya. Ini A, ini B. Maka B-nya adalah 10,0. Ya, 10,0. Nomor 11. Boleh screenshot dulu kalau mau screenshot. Ke nomor 11. Coba sini. Titik ABCD berturut-turut memiliki koordinat 3,1, min 1, XY, dan 3,8. Maka menjadi persegi panjang koordinatnya berapa? Jadi itu positif semua ya. Atau ada negatif? Oh, negatif. 6. Positifnya sampai 8. Koordinat A-nya 3,1. A. B-nya 6,1. C-nya nggak tahu, D-nya 3,8. 3,8. Nah, sorry D. Nah, berapakah nilai C agar terbentuk persegi panjang? Gampang ya, kalau ada begini. Agar bentuknya persegi panjang berarti kita hubungkan semua. Nah, yang C-nya dapat otomatis di sini. Nah, berarti C-nya sebelah sini. Ini min 6,8. Jadi jawabannya min 6,8. Positif ya, 8. Min 6,8. Nomor 12, suatu gas AB memiliki koordinat titik pojok min 6,2 dan B 3,2. Buat garis CD ujungnya terletak di kuadrat 1 dan 2. Agar ABCD persegi, maka koordinat C dan D adalah jelasnya ya, nomor 12. Nah, membuktikannya dengan gambar. Apa itu bikin begini ya, bikin satu-satu. Sebenarnya kalau udah sore pelajaran nih mungkin angkanya bisa ditulis, mungkin udah tahu batasan-batasan garisnya ya. Suatu gas AB memiliki koordinat titik pojok A-nya min 6,2, min 6,2 A-nya sini. Nah, kemudian B-nya 3,2. B-nya 3,2. Nah, itu. Ya. Jadi udah ketahuan ya, ini 3,2, ini min 6,2. Kemudian ruas CD ujungnya terletak di kuadran 1 dan 2. Kuadran 1 dan 2. Kuadran 1 sini punya. Kuadran 2 di sini. Artinya ini nggak dipakai. Mereka CB-nya ada di sini. Ya, C sama B. Pertanyaannya, agar ABCD persegi berapa koordinatnya? Nah,
ini kurang panjang. Ambil persegi. Kalau persegi berarti ini kita hubungkan berapa satuan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Karena berbentuk persegi enggak nyampe. Tanggal ini aja. Berarti kalau 9 dikurang 2 ini adalah C-nya di sini, B-nya di sini. Nah, kuadran C-nya di kuadran 1, B-nya di kuadran 2. Berarti ini 3,11 dan 6,11. Kelihatan nggak? Nah, saya geser dulu ke sini. Nah, gitu. Sampai ke atas tulis 11. Sampai atas ya 11. Ini jadinya 3,11 dan ini 6,11. Karena kuadran 1 ya C-nya di kuadran 1, D-nya di kuadran 2. Karena di soalnya begitu. C dan D ujungnya di kuadran 1, C di kuadran 1, D-nya di kuadran 2. Nah, jadi lumayan. Yang ini nggak akan terpakai ya. Ini terpakai warna atas. Jadi jawabannya 3,11 dan 6,11 yang A. Oke, waktu kelewat lagi saya ngajar. Oke, untuk nomor lain nanti kita lanjut. Kamu boleh nanya ke saya. Ini nomor saya boleh dicatat yang belum tahu nomor saya. Kalau ada mau nanya matematika SMP. Nah, ini ya, boleh silakan hubungi saya kalau ada yang bertanya. Oke, untuk pertemuan kali ini berarti cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Ya, latihan soalnya kalian teruskan sendiri. Kalau ada pertanyaan hubungi saya. Ya. Dan jangan lupa empatinya, buku sakti dan empati dikerjakan. Ya, kan itu sangat membantu kamu kalau sering latihan. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak.